Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan, dan seluruh nikmat yang luar biasa, Masya Allah. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Yuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan insya Allah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, dan insya Allah sahabat, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam santun, salam sayangku kepada dulur-dulurku, pada sahabat-sahabatku, pada netizen dimanapun kalian berada. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita semua, dulur-dulur kita semua, sahabat-sahabat kita semua, terkhusus orang tua kita semua, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan mudah-mudahan apabila saudara kita di luar sana yang tengah mengalami permasalahan di dalam kehidupan, yang sedang merasakan suatu musibah atau masalah apapun, sama-sama kita mendoakan sahabat, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar untuk sahabat kita, saudara kita yang tengah mengalami kesulitan. Dan kita doakan juga mudah-mudahan apabila ada dulur kita, saudara kita di luar sana yang sedang mengalami rasa sakit, yang sedang merasakan rasa sakit, sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan saudara kita yang sedang merasakan sakit tersebut Allah berikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Jadi sebelum kita mengawali sahabat-sahabat sekalian ya, yuk sama-sama kita bersalawat. Rabbi halak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi khalaq Taha min nur fi ikhtiram nadahul aq bil ya mukhtar antal amin lamma rutaqa baital ma'mur shalla imam wa qaddana birrabbihim bait jalil Rabbi khalaq Taha min nur fi ikhtiram nadahul aq bil ya mukhtar antal amin lamma rutaqa baital ma'mur shalla imam wa qaddana birrabbihim
bahir jalil, bahir jalil. Salawat, 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 salawat. Teruslah kita bersalawat ya insya Allah, dan kita perbaik bersalawat, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mau bertanya silakan bertanya, nggak usah sungkan-sungkan, bacakan ya, rame-rame. Mas Re, Jombang hadir Mas Re. Hah? Jombang hadir. Oke, Jombang hadir, terima kasih yang sudah hadir. Ya baik sahabat-sahabat ya, sahabat sudah mengetahui bahwasanya guru besar Mas Karyo ini bahasanya tuh jalan-jalan ya. Untuk sementara santri yang ada di daerah Pulau Jawa itu dipegang, diambil alih oleh Kang Mas Adin. Kang Mas Adin jadi ambil alih semua, dan yang di Padepokan Pusat di Sabar itu dipimpin oleh admin pusat. Jadi Mas Karyo untuk sementara ini dalam bahasa itu jalan-jalan keluar ke Pulau Jawa gitu. Tetapi saya meyakini karena ada sentuhan batin, ada rasa batin, bahwasanya sebenarnya dari kata-kata kiasan yang Mas Karyo bilang jalan-jalan, itu sebenarnya sih bukan jalan-jalan, tetapi Mas Karyo tengah ingin menjalankan misi, ingin fokus menjalankan misi sementara. Makanya Padepokan diserahkan oleh orang tertentu kepada Mas Karyo. Itu bahasanya bukan selamanya, tetapi sementara. Karena mungkin menurut saya Mas Karyo tengah fokus ingin menyelesaikan nih di area Jawa itu, dukun-dukun kuntet apa segalanya itu menyelesaikan ya. Mungkin saja Mas Karyo bisa juga bersilaturahmi ke berbagai spiritual yang lain. Tapi Allahu a'lam, saya nggak tahu. Intinya ikuti terus perjalanannya seperti apa, ikuti terus perjalanan seperti apa. Tetapi karena kebetulan itu tadi sahabat ya, tipe kalau Mas Karyo ini bukan saya menyamakan, tetapi saya ngerasa sama ya. Ini ada yang komen gak nih? Mungkin sahabat ya, bukannya saya ngerasa sama, tapi saya merasa tipikalnya tuh hampir sama. Ini menurut saya. Enggak, untuk sahabat ya terserah sahabat menganggapnya tuh sama apa enggak, mungkin beda. Karena Mas Karyo ini mungkin ya kan, untuk saat ini tuh tidak mau menampakkan, tidak mau gabung dengan santri-santri yang lain, atau tidak mau terlihat dalam mendatangi dukun. Biasanya kan ada tuh yang tahu, makanya Mas Karyo cuma bawa satu doang kameramen. Nah, gitu juga dengan saya nih. Saat ini gitu, saya juga nggak tahu nih saya ada di mana. Intinya kemarin tuh saya menggunakan ilmu halimun, wali YouTube. Saya menggunakan ilmu halimun, jadi saya berkelana entah kemana nih. Saya cuma bawa kameramen. Nah, jadi insya Allah ini seperti kalau dulu saya tersentuh, karena ketika kita untuk para santri ya, ketika kita sering mengamalkan wiritan itu ketika kita sering tawasulan dan mengirimkan Fatihah buat Mas Karyo, itu secara nggak langsung kita tuh berkontak batin, selalu berkontak batin. Nah, dan ini saya insya Allah saya akan juga nyisiri daerah-daerah di Jawa ini ya. Kita akan sisirin, telusuri, ya mudah-mudahan saya bisa berjumpa dengan Gubes. Tapi memang saya nggak ada gabung di PSS Banten, karena saya nggak tahu alamatnya itu di mana, dan juga sekarang saya nggak tahu ada di mana gitu. Jadi sahabat-sahabat ya, ini lagi juga gencarnya viralnya antara Mas Karyo dan juga GNS. Saya juga bingung ini memilih yang mana. Intinya sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, di luar dimanapun kalian berada, saya sangat menghargai kedua guru spiritual, karena dua-dua ini adalah panutan bagi saya, dan dua-dua ini adalah guru saya ya. Guru khusus adalah Mas Karyo, tetapi saya tetap menganggap GNS ini tetap guru saya, dan saya menganggap seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini saya anggap sebagai guru saya. Karena bagaimanapun saya adalah kerucilan yang harus mencari ilmu itu dari berbagai macam penjuru, dari segala macam penjuru. Karena masing-masing guru besar dalam sebuah naungan dan dalam berbagai naungan, berbagai kelompok itu memiliki masing-masing karakter ilmuwan yang berbeda, masing-masing memiliki kelebihan yang berbeda,
dan pastinya juga memiliki kekurangan masing-masing gitu. Tapi bagaimana lagi kita ingin mencari yang mana? Tapi kalau Mas Ri tetap mencari yang kebaikannya. Makanya cuma karena Mas Ri masih berdoa aja lah, berdoa dan berusaha untuk mencari rezeki, ya jujur di YouTube ini juga sekalian cari rezeki, ngumpul-ngumpul dana. Ya insya Allah kalau misalnya rezeki terkumpul, Mas Ri juga ingin belajar tuh ke masing-masing guru-guru spiritual, misalnya Gus Syamsuddin, Gus Nur Samsun, Kang Ujang Gustomi, ya apalagi masih banyak sekali ya guru-guru spiritual yang bisa didatengin. Ciprana Lewu, Sambung Roso, masih banyak banget guru spiritual di Indonesia. Gus Idris juga ada gitu kan. Apalagi ada Master Limbat juga. Jadi masing-masing ini memiliki karakteristik kelebihan masing-masing, masya Allah luar biasa gitu. Tetapi untuk kita menuju ke sana tuh, yang pertama kita mengumpuli niat, tekad yang mantap. Nah, seiring kita itu kita harus juga mengumpuli yang namanya budget atau dana. Makanya sahabat-sahabat doakan saja mudah-mudahan Mas Ri bisa menggapai apa yang Mas Ri inginkan kan gitu. Ya mudah-mudahan saya nantinya waktu penelusuran ini saya tuh bisa jumpa sama guru besar Mas Karyo, tuh sahabat-sahabat ya. Ini juga saya dapat telepon nih waktu saya jalan nih, dapat telepon katanya kau namanya spiritual Rere katanya gitu kan. Ini siapa gitu kan? Ini saya asli dari Banten katanya. Saya nggak tahu Banten di mana ya. Oh ya kenapa? Ini kebetulan Senang Sejagat ada di sini nih katanya gitu. Saya mau ke situ segan, kata rame kali. Kalau gini aja, saya naik sama kamu katanya. Sebenarnya kamu ini gimana sih katanya? Buat konten kayak gitu, settingan kayak gitu. Ya saya bilang supaya tidak panjang lebar, saya bilang kalau misalkan saya buat konten settingan, kenapa Pak? Saya gitu kan. Ya nggak kayak gitu caranya katanya. Malu spiritual yang lain gara-gara kamu katanya. Baru saya bilang ya setidaknya kan saya kalau misal Bapak nggak suka ya jangan ditonton. Saya bilang seperti itu gitu. Kalau suka ditonton nggak suka jangan ditonton, saya bilang gitu. Tapi dia minta pembuktian sahabat. Nah, katanya saya nggak tahu dia mau nyari saya, tapi saya bilang ya saya tunggu, saya terima tantangan panjenengan, saya bilang. Iya intinya kalau misalkan kita buat apa yang bisa kita buat lah, saya bilang sama dia kan. Dan saya pancing seperti ini sahabat, kalau enggak kita buat settingan yuk, saya bilang gitu kan. Saya buat settingan yuk sama panjenengan sama saya. Baru bilang dia nggak butuh aku settingan kayak gitu, bilang aja kalau misalnya kamu tuh nggak ada apa-apanya Re katanya, cuma settingan aja kamu katanya. Ya saya bilang ya udah Mas, kalau misalkan apa kita jumpa, kita ngopi bareng, saya bilang seperti itu kan. Lalu dia bilang oh iya pokoknya nanti kita akan jumpa dimanapun ya. Habis itu langsung dimatiin. Tapi saya belum tahu namanya dia itu nama yang menelpon tadi siapa. Untuk kontak personnya masih tersimpan ya? Belum tahu kan Mas. Hah? Masih tersimpan? Oh udah. Hah? Udah. Udah tersimpan kan? Udah. Ini ya. Ya. Kameramen saya agak gimana gitu. Iya. Udah tersimpan. Jadi ini saya nggak tahu dijumpai nanti di mana. Intinya ya saya terima aja gitu kan. Rupanya yang dibahas tentang settingan atau enggaknya. Saya masih penasaran ini. Settingan. Ya saya bilang settingan. Kalau misalkan ada yang real pun saya bilang ya settingan gitu. Mau settingan nggak settingan ya. Kalau ditonton alhamdulillah, nggak tonton ya udah gitu ya kan. Kalau dia bilang Mas ada settingan, ya saya bilang aja settingan. Kalau misalkan saya buat yang real, ya saya bilang settingan juga. Karena saya lihat YouTuber ini cuman Gus Nur Samsun ya yang berani menyatakan. Saya salut, masya Allah luar biasa buat Gus Nur Samsun. Saya luar biasa, saya akui luar biasa. Buat Gus Mama sekarang juga sering mengklarifikasi sebuah tontonnya hanya hiburan gitu. Tapi saya belum dengar nih spiritual yang lain ini anggapan itu seperti apa gitu. Karena ya betul juga gitu. Tontonan itu hiburan gitu. Kalau misalkan buat hiburan ya bilang aja settingan. Kalau misalkan ada yang real ya bilang aja settingan. Hidup. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu sahabat. Ini ya sahabat tuh ambil sisi baiknya, bawa sisi buruknya gitu. Kalau misalkan sahabat minta bukti masalah setting atau realnya, datangi langsung silaturahmi. Bener tadi saya sudah cek di YouTube Gus Nur Samsun. Bener, datangi langsung. Itu minta pembuktiannya seperti itu.
Cuman gara-gara saya ada beberapa guru besar kayak Gus Samsun, nama sekarang bilang itu seperti hiburan settingan gitu kan. Itu tadi jadian nelpon itu, mungkin dia baru nonton live-nya GNS dengan Gus Samsun. Ya saya balas seperti itu jawabannya. Kalau saya settingan kenapa sih gitu. Misal saya baru mulai saya bilang settingan juga, saya bilang seperti itu gitu. Lalu dia minta jumpa, ya saya jabani, saya bilang, ya udah kita mau buat settingan, saya bilang gitu. Bilang dia nggak butuh saya settingan samamu ya. Kita mau real. Ya terserah. Kalau misalkan intinya saya nggak pernah nyari musuh. Kalau misalkan mau silaturahmi, yuk kita jumpa di mana, kita ngopi bareng, santai bareng. Apapun yang diminta, kita jabani. Gitu. Apapun yang diminta, kita jabani. Ya sahabat-sahabat, mungkin sampai di sini saja karena saya ingin melanjutkan perjalanan menelusuri area Pulau Jawa. Ada saatnya saya nanti dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya insya Allah saya bisa sampai lagi ke Medan. Dengan Bismillah lagi, dengan izin Allah, mudah-mudahan saya bisa sampai ke tempat yang saya mau. Mohon doa sahabat-sahabat, mudah-mudahan guru spiritual dimanapun yang ada di Nusantara ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan rezeki, inti diberikan kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca salawat, tinggalkan maksiat.